Kita ini sudah 74 tahun merdeka. Negara kita namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Falsafah negara kita Pancasila, yang tanggal 18 Agustus 1945. Bukan Pancasila tanggal 1 Juni. Nggak laku itu. Pancasila 1 Juni itu tidak laku. Yang berlaku adalah Pancasila 18 Agustus 1945. Yang sekarang ada mencoba, PDIP namanya, mencoba mengembalikan ke 1 Juni itu. Pancasila mau dijadikan Trisila, mau diperas jadi Ekasila, terakhir jadi gotong royong. Tentulah kita bangsa Indonesia wajib menolaknya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan negara. Makanya tadi ada spanduk, masjid ini dan masyarakat sekitar sini menolak rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Pasti kita tolak, wajib kita tolak. Betul? Yang kuat tolak. Karena kalau itu diganti, kesepakatan tukar, bubar negara ini. Kita orang Islam wajib menepati kesepakatan. Tidak boleh kita lari dari kesepakatan, hukumnya haram. Dalilnya Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, wajib kamu menepati kesepakatan itu. Di jalan itu ada lampu lalu lintas. Di perempatan jalan ada lampu lalu lintas, warnanya 3, merah, kuning, hijau. Kesepakatan kita merah berhenti. Maka kalau kita jalan ada lampu hidup merah, maka kita wajib, hukumnya wajib. Nggak ada Quran hadisnya, ada Qurannya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, menepati kesepakatan itu wajib. Lampu merah kita jalan, kita tabrak orang, patah kakinya, berdosa kita, haram hukumnya. Karena kesepakatan kita itu Pancasila sebagai falsafah negara, ya kita ikuti. Walaupun sebelum merdeka Indonesia ini ada 200-an negara Islam. Sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia ini sudah ada 200 kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Aceh, Islam bersendikan syarak berdasarkan Quran dan muftinya 450 tahun yang lalu, muftinya Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Beliau itu orang Singkil, Subur Salam. Dulu namanya Kota Bangun, diganti namanya oleh Gubernur Aceh tahun 1963, namanya Tengku Ali Hashmi. Waktu tua beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh. Tahun 1963 beliau Gubernur Aceh. Beliau datang ke Subur Salam, namanya Kota Bangun, diganti sama beliau menjadi Subulus Salam, Singkil. Ada seorang syekh besar di situ namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pergi ke Mekah lewat Barus, Fansur itu Barus. Memang dari Singkil ke Barus dekat. Jalan darat pun sekarang udah bisa lewat Rimo. Sampai di Mekah digelarlah namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Barus. Pulang dari sana diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh di Banda Aceh. Beliau mengarang kitab tafsir Baidawi dalam bahasa Melayu, besar sebesar koran, tebel. Saya punya, 450 tahun umurnya itu.
dicetak di Mesir, tapi dalam bahasa Melayu, huruf Arab. Kelebihan tafsir beliau itu selain menafsirkan Quran, beliau menyertakan qiraat 7, qiraat sab'ah. Jadi misalnya Al-Fatihah, iya Maliki Yaumiddin, ma dipanjangkan oleh 2 qiraat, salah satunya Hafaz. Maliki Yaumiddin ma-nya nggak panjang oleh 5 qiraat. Qiraat Ibnu Amir ini dia tulis. Jadi alim, selain ahli tafsir, ahli qiraat beliau itu. Ahli fikih juga, ahli siasah juga, ahli politik. Diangkat jadi mufti di Aceh. Berkubur di pinggir laut namanya Syah Kuala. Karena kuburannya di kuala sungai, disebut Syah Kuala. Terjadi tsunami. Ada kapal listrik besar sekali itu di tengah laut, 7 km dari laut. Berdiri. Bukan begini jalannya, berdiri begini, dibikin tsunami itu. Pas kuburan Syah Kuala loncat ya, sing. Nggak kena kuburannya, pagarnya aja nggak rusak. Jadi dari Aceh sampai ke Papua Raja Ampat itu kerajaan Islam. Di Sumatera Timur tempat kita tinggal ini 16 kerajaan Islam sebelum merdeka. Yang setelah merdeka bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di Sumatera Timur negeri-negeri Islam itu. Di Aceh Timur itu dulu masuk Langkat, sampai sekarang masih disebut Langkat Tamiang. Kalau saudara-saudara pergi naik mobil, jalan masuk Kuala Simpang, sebelum Kuala Simpang lewat perbatasan pintu Aceh, sebelah kiri ada Masjid Babu Salam namanya. Di situ jelas Masjid Babu Salam, Langkat Tamiang. Masih ditulis Langkat Tamiang. Sebab ini kerajaan yang ada di Tamiang tidak bisa bahasa Aceh. Mereka berbahasa Melayu. Tunduknya ke Langkat. Setelah merdeka dia baru jadi provinsi Aceh. Kerajaan di Langkat Tamiang 3. Kerajaan Banuaraja, Kerajaan Sungai Yu, dan Kerajaan Seruai. Ini 3-tiganya kerajaan Islam. Sampai sekarang masih ada istananya. Sungai Yu jadi masjid, tapi Banuaraja masih istana, Seruai masih istana. Bupati sekarang Langkat Tamiang itu Aceh Tamiang, bupatinya itu orang Seruai. Turun ke bawah kerajaan Langkat dibakar zaman revolusi sosial oleh PKI. Yang menamakan dirinya harimau liar dibakar, keluarga sultan dibunuh, termasuklah pahlawan nasional masih paman saya Tengku Amir Hamzah dipancung. Pangeran Langkat Hulu, pahlawan nasional, asisten Redisen Langkat Hulu, asisten Wedana Langkat Hulu, Republik. Beliau orang Republik, tapi dibunuh. Kenapa? Karena bangsawan memang waktu itu semuanya seluruh Indonesia dibunuh oleh komunis. Kecuali Yogyakarta aja yang selamat. Turun ke bawah kerajaan Delhi. Itu kerajaan Islam. 1883 sudah berdiri Masjid Raya itu. Istana belum ada. Istana itu baru tahun 1913. Sebelumnya kerajaan Delhi itu pusatnya di Labuhan. Rumahnya, istananya itu akhirnya dia pindah ke Marelan. Itu rumahnya itu istananya itu dijadikan masjid. Namanya Masjid Utsmani. Namanya Masjid Utsmani. Masih ada. Kecilin dikit. Baik. Kemudian Kerajaan Serdang. Kerajaan Serdang itu di Perbaungan. Dibakar tahun 46. Sekarang dibangun lagi. Yang bangun itu pejabat Bupati Serdang Bedage, Dr. Andes Khairullah, diselesaikan oleh Tengku Eri Nurhadi. Tengku Eri Nurhadi itu anak abang saya, sepupu saya, Tengku Nurdin. Anak Tengku Nurdin 2 jadi gubernur, Rizal Nurdin dengan Eri Nurhadi. Ke bawah sedikit lewat Perbaungan, dengar baik-baik ini.
Biar kita tahu negeri kita ini negeri Islam, bukan negeri PKI. Betul? Ini perlu dibuka otak-otak PKI yang ada di Indonesia ini, yang mau menjadikan negeri ini negeri sekuler, negeri yang tidak bertuhan. Pancasila mau diganti gotong royong, ketuhanan yang Maha Esa mau digantinya ketuhanan yang berkebudayaan, seenak nenek moyangnya dia aja. Kita harus cerdas, mengenal sejarah. Di bawah daripada Serdang Bedagai ada kerajaan Bedagai. Pergilah ke Bedagai, masih ada masjid rayanya, masih ada, meskipun istananya dibakar juga. Tahun 46 keluarga-keluarga sultan itu dibunuh oleh Parkindo Underbo PKI yang mengatasnamakan harimau liar. Ke bawah lagi tebing tinggi Sultan Hashim, masjidnya masih ada tapi istananya dibakar. Ke bawahnya lagi Indrapura, masjidnya masih ada, istananya dibakar. Ini biar kalian tahu, memang mau dihilangkan ini jejak-jejak Islam ini. Muftinya paman guru kakek guru saya, Muhammad Zain namanya, ahli qiraat 10. Kuburannya di masjid rayanya itu, Indrapura. Saya sudah jumpa cicit-cicitnya, sudah bawa kitab tulisan beliau. Beliau ngaji dengan Ahmad Hijazi di Mekah. Ahmad Hijazi itu ahli qiraat 14, Roisul Qurra, pemegang sanad Quran yang tembus ke Rasulullah. Salah satu murid beliau yang di sini, Sungai Deli, Syekh Azra'i Abdul Rauf, guru saya. Saudara seperguruan Syekh Azra'i Abdul Rauf, Syekh Muhammad Zain yang jadi mufti di kerajaan Indrapura, di Sri Indrapura. Ke bawah lagi ada kerajaan Batubara. Istananya masih ada, Datuk Batubara. Istananya masih ada tapi nggak dirawat, udah macam kandang monyet lah, jelek sekali. Entah kemana aja duit negara, nggak ngerti kita. Bupatinya, DPR-nya diam aja nggak. Itu perlu dibangun ulang, diperbaiki bahwa itu pernah ada kerajaan Islam sebelum masa sudah merdeka malah disia-siakan begitu. Malah yang dibangun patung lele, kumisnya besar 10 miliar, untuk apa patung lele? Patung gurami dibangun untuk apa itu? Di bawah Indrapura ada kerajaan Sultan Tanjung Balai Asahan, Tengku Saibun. Dibunuhi juga keluarganya, lebih 80 keluarganya dibunuh, anak gadisnya diperkosa. Tapi Tengku Saibun lolos dari pembunuhan itu. Saya manggil kakek dengan Tengku Saibun. Abang bapak saya paling tua kawin dengan anak Tengku Saibun, Sultan Tanjung Balai. Ke bawah lagi ada kerajaan Merbu. Habis satu keluarga dibunuh semua. Di bawah kerajaan Merbu ada kerajaan Kualo, habis juga dibunuh. Di bawahnya lagi belok ke kiri Labuan Bilik ada dua kerajaan, Bilah dengan Panai. Istananya habis dibunuh. 3 kereta lembu keluarga sultan dibunuh. Masjidnya masih ada. Kalau kita pergi Labuan Bilik, Masjid Raya Sultan Bilah masih ada. Di depan istana Masjid Raya Sultan Bilah itu rumah kakek saya Dr. Saudin. Masih ada rumahnya sampai sekarang, rumah batu. Ke bawah lagi Kota Pinang, habis semua satu keluarga. Ke bawah lagi Langgapayung. Jadi di Sumatera Timur aja ada 16 kerajaan Islam sebelum merdeka. Tiba-tiba udah merdeka mau dibikin jadi negara sekuler anti agama. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Maaflah dulu Wak. Mau kau bikin ketuhanan berkebudayaan, langkahi dulu mayat kami. Betul? Enak aja kau. Yang perang melawan Belanda 90% orang Islam kok. Betul? Giliran merdeka, agama mau dipinggirkan, mau diganti kebudayaan. Langkahi dulu mayat kami bos, baru bisa kau bikin. Betul? Gak usah sok ngancam-ngancam, ada kader PDI ngancam. Kami ini cuma 2, membunuh atau dibunuh. Cobalah tes. Bunuh coba, siapa mau kau bunuh? Aku duluan. Tengku Zulkarnain, rumahku Tanjung Sari. Yang di Medan, Jakarta di Buaran, cari.
Bunuh, coba kita lihat dulu kau yang mampus atau aku. Jangan ngancam-ngancam, betul? Menjalankan agama 100% dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Dijamin kita orang Islam menjalankan Islam 100%, betul? Dijamin orang Hindu di Indonesia hidup menjalankan ajaran Hindu 100%, betul? Dijamin orang Kristen menjalankan ajaran agama Kristen 100%, betul? Tapi kenapa pakai cadar kalian bilang ninja? Kalian bilang radikal? Pakai celana cingkrang kalian bilang radikal? Apa itu? Ini saya beritahu anak-anak muda kita jangan tertipu. Politik selama ini kita nggak urus. Di masjid jangan cerita politik. Saya tidak cerita politik, saya cerita agama, betul? Yang sekarang mau dipinggirkan ini. Gara-gara kita nggak perlu politik lah, nggak urus politik lah. 70% orang Medan ini Islam. Berapa persen? 70% orang Medan ini Islam. Bisa ketua DPR-nya bukan Islam, Cina pula. Hanya lu orang apa keleja lu? Di Bali nggak ada orang Islam jadi ketua DPR. Nggak ada orang Islam jadi gubernur di Bali. Betul? Di Tapanuli Utara nggak ada orang Islam jadi ketua DPR, nggak ada orang Islam jadi bupati Taput, nggak ada, betul? Kenapa di Medan 70% kalian serahkan sama Cina? Ketua DPR-nya Cina, nggak Islam lagi. Kita 70% orang Islam. Apa kerja kalian? Inilah akibat ulama-ulama kita nggak berani bicara politik. Padahal kita bukan cerita politik yang asal-asalan. Kita cerita politik berdasarkan Quran dan Sunnah, dan tidak menentang Undang-Undang Dasar 45, nggak tentang Pancasila kita. Mereka yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila mau dibikin jadi gotong royong. Bukan kita. Nanti kita yang dikejar-kejar. Kita nanti yang diancam-ancam. Saya nggak pernah cerita-cerita politik, berpuluh tahun cerita agama aja. Pikir iman amal soleh. Tapi ketika agama dirusak, stop dulu dong. Betul nggak? Penting menyelamatkan agama. Betul? Saya nggak akan murtad insya Allah sampai mati. Tapi anak cucu kalian, anak cucu kita belum tentu. Betul? Kalau nggak kita jaga, anak cucu kita bisa murtad semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ketuhanan yang berkebudayaan yang mereka mau buat RUU-nya, rancangan undang-undang itu undang-undangnya yang baru mau buat sekarang. Gerakannya sudah 6 tahun. Gerakan mau menjadikan ketuhanan itu berbudaya, budayanya pun harus budaya Nusantara, itu sudah 6 tahun. Kalau tembus jadi undang-undang, nanti siapa yang memprotes ketuhanan berkebudayaan bisa ditangkap. Selama ini yang protes belum bisa ditangkap, belum ada undang-undangnya. Namun gerakan itu sudah mereka buat. Lihat ucapan mereka. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Tuh. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Maksudnya Arab apa? Jubah serban. Belum merdeka Indonesia ini, semua ulama se-Indonesia pakai jubah serban. Betul? Wali Songo, betul? Pendiri Muhammadiyah, betul? Pendiri NU, betul? Pendiri Al-Wasliyah, betul? Pendiri Persis. Semua ulama sebelum ada Republik Indonesia ini, nggak ada ulama pakai belangkon, nggak ada ulama pakai jas. Udah adanya jas zaman Belanda, nggak ada. Carikan fotonya.
Ulama pakai belangkon, ulama pakai jas. Tidak ada. Apakah pendiri Al-Ittihadiyah, apakah pendiri Al-Wasliyah? Coba carikan versi pendiri. Coba pendirinya semua jubah serban. Maksudnya jubah serban itu Arab ini, jubah serban. Ini bukan pakaian Arab. Saya tanya dulu, ini pakaian Arab apa bukan? Jawabnya yang kuat, bukan apa Arab? Bukan. Ada di Quran ini. Pakaian ini bukan hanya ada di hadis, ada di Quran. Kalau di hadis sudah jelas ada, baca aja lah. Kitab Turmizi. Baca situ, pakaian Rasulullah. Ada satu bab khusus. Jelas di situ. Rasulullah pakai serban. Serbannya kadang ekornya 2, kadang ekornya 1. Tapi berekor. Kalau nggak berekor, Bengali tukang susu. Rasulullah pakai jubah, pakai serban berekor, ekornya paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Pakai jubah, jubahnya kakinya di atas mata kaki, tidak isbal. Ada semua keterangan hadis-hadis. Tapi yang hebat ternyata jubah ada di Quran. Saya bacakan biar jelas. Waktu Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri majikannya Siti Zulaikha. Majikannya Raja Mesir namanya Kitfir. Beliaulah yang membeli Nabi Yusuf, dijual sebagai budak, dibeli, dipelihara jadi anak angkat, dimerdekakan dari budak, tinggal di istana. Udah dewasa, gantengnya bukan main. Istri Kitfir mau mengajak berzina. Dibawa ke kamar, dikunci pintu, dikunci jendela. Waktu mau diajak zina, Nabi Yusuf nafsu, mau nafsu. Nafsul ammarah bisu, ditulis di surah Yusuf. Nafsul ammarah mau. Tapi Nabi Yusuf mengelak, nggak mau. Saya melepaskan diri dari nafsul amarah yang mengajak berbuat jahat. Karena di dalam dada Nabi Yusuf ada burhan. Apa? Burhan, bukan burung hantu, bukan. Burhan. Burhan itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Itu burhan. Nur dari Allah. Tahu ini yang haram, ini yang halal. Itu burhan namanya. Kalau ada burhan, dia bisa mengetahui ini haram, ini halal. Kalau nggak ada burhan, dihajarnya semua. Ini hari digandengnya perempuan cantik. Orang nanya, ini siapa? Istri saya. Oh istri. Minggu lalu kau gandeng yang lain. Oh itu istri tetangga. Nah, itu nggak ada burhan. Kalau burhan tahu yang mana haram, mana yang halal. Dia ikuti yang halal. Nabi Yusuf nggak mau. Nabi Yusuf lari ke pintu. Ditarik jubahnya oleh Siti Zulaikha, robek sebelah belakang. Berarti perempuan ini kalau udah mau ngeri ya enggak? Jubah bisa robek. Aku 27 tahun kawin nggak pernah robek istriku bajunya, aku bikin. Ini robek baju kan ngeri perempuan ini. Nampaknya aja lembut-lembut, robek juga Wak, kalau dia udah mau. Maka kalian jangan ganggu-ganggu perempuan. Kalau udah dia mau, ngeri. Nabi Yusuf pergi ke pintu, Siti Zulaikha mengejar ke pintu, dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dan Zulaikha begitu buka pintu didapati suami Siti Zulaikha ada di depan pintu. Allah pakai kata sayyid. Jadi kata sayyidina itu di Quran sudah ada. Kalau ada yang bilang selawat Nabi pakai sayyidina bid'ah, kebanyakan makan micin gue. Di Quran ada 3 kali keluar kata-kata sayyid. Sekali untuk Nabi Yusuf, mertuanya bosnya, rajanya. Yang kedua kepada Nabi Yahya, anak Zakaria, anak Nabi Zakaria. Wa sayyidan, dia seorang sayyid. Dan yang ketiga bandit-bandit. Rupanya bandit-bandit punya sayyidina juga. Ketika bandit-bandit mau dimasukkan ke neraka, mereka berkata, "Nattabi usadatana wa kubaro'ana." Kami dulu makanya masuk neraka ini jahat gara-gara ikut bos-bos kami, ikut pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar negeri kami. Jadi memang pemimpin itu memang banyak bandit-bandit. Surah Al-Ahzab bilang, maka hukumlah mereka 2 kali lipat lebih sakit dari hukuman yang kami terima. Surah Al-Ahzab.
Jadi 3 kali Allah menyebut sayyid. 2 kali dalam bentuk tunggal sayyid, sekali dalam bentuk jamak sadat. Jamak dari sayyid sadat. Langsunglah Raja Kitfir. Begitu lihat Nabi Yusuf dengan Zulaikha ada di dalam kamar berdua-dua, marahlah dia. Oh, kamu ketahuan. Tahuan. Ngapain kamu dengan istri saya di kamar? Nabi Yusuf bilang, saya tidak salah. Apa nggak salah kau di kamar tidur istriku main kunci pintu jendela? Kata Nabi Yusuf, saya tidak salah. Kitfir percaya Nabi Yusuf gak jahat. Orang dari kecil dipelihara Kitfir. Kitfir memandang istrinya. Istrinya tahu apa katanya? Wahai suamiku, hukuman apa yang pantas dijatuhkan dengan sangat pedih kepada laki-laki yang mencoba menggoda istri orang terhormat? Oh, ngeles juga dia. Maka kalian jangan main-main sama perempuan. Kalian main-main perempuan, kalian yang masuk penjara nanti. Walaupun dia yang ngajak, kalian yang masuk. Hati-hati kalian. Kitfir seorang raja yang adil, bukan raja yang zalim. Dia berdiri depan pintu itu bersama abang kandung dari perempuan itu. Abang kandungnya Siti Zulaikha, penasihat raja. Dia bilang, abang jadi hakim, adili antara anak angkatku ini Yusuf dengan istriku. Siapa yang betul di antara mereka? Kenapa ribut kali, Ma? Oi. Nanti aja lah minum itu, aku pun belum makan juga, belum minum juga, sama ya. Duduk aja bagus-bagus. Anak-anak maju sedikit, kasih tempat untuk perempuan. Maju sedikit. Laki-laki maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit. Kasih tempat untuk perempuan. Alhamdulillah penuh juga ini tempat. Tetap pakai masker. Oke, kita lanjut. Apa kata hakim itu? Hakim itu abang kandung perempuan tuh. Ah, ribut kali. Saya tanya kalian, kira-kira kalau kalian lah jadi hakim, mengadili adik kandung perempuan kalian dengan orang, kira-kira kalian berpihak pada orang atau berpihak pada adik kandung? Adik kandung. Berarti kalian macam KPU persis kalian. Ini hukum sekarang main-main, Pak. Tengok kasus Novel Baswedan. Bisa penuntutnya mengatakan tidak sengaja menyiramkan air keras ke muka Novel Baswedan dengan air keras yang sengaja dibawa dari rumah. Coba macam mana memikirkan itu? Tak sengaja menyiramkan air keras yang sengaja dibawa. Pening kepala mikirkannya kan? Apa enggak Suntuloyo coba? Dan Kapolrinya diam aja. Jaksa Agungnya diam aja. Nggak ada komentar sama sekali. Kalau aku Kapolri, tuntut seumur hidup tuh polisi yang menyiram air keras tuh, ya enggak? Iyalah. Masa nggak sengaja bawa air keras dari rumah dengan sengaja, nyiramnya nggak sengaja? Alah. Tapi ternyata abang Zulaikha tidak berpihak kepada adiknya dan tidak berpihak kepada Nabi Yusuf. Dia berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada apa katanya? In kana qamisuhu qudda min qubul. Ini. Kalau seandainya jubah qamis, bahasa Indonesia gamis. Seandainya gamis atau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fakadzabat, fasodakot, istrimu betul.
Wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf yang robek adalah sebelah belakang, fakadzabat, istrimu berdusta. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang jujur. Berarti Nabi Yusuf pakai jubah. Betul? Quran ini surah Yusuf. Dipegang sama Kitfir badan Nabi Yusuf, diputar, sebelah depan nggak robek. Jubah mulus. Balik belakang tengok belah belakang robek. Apa kata Kitfir? Hebat kali kau nak. Hebat kali kau Nabi Yusuf. Biniku begitu cantik, perempuan secantik se-Mesir. Kalau bininya merongos, awak pun maklum juga. Perempuan secantik, tercantik se-Mesir zaman itu Siti Zulaikha. Orang Mesir tahulah mana ada yang pesek. Ya kan, bukan orang Starban ini. Tercantik. Kata Kitfir, hebat kau Nabi Yusuf. Beginilah cantiknya biniku, tak tergoda kau. Hebat kau. Terus apa kata Nabi Yusuf? Kata Kitfir, Raja Mesir, bukannya dihukumnya bininya, bukannya diusirnya bininya, bukannya diceraikannya. Itulah sehebat-hebat raja sama perempuan takut. Udah, diam aja, anggap nggak ada kejadian, udah lupakan saja. Makanya kalau ada raja takut sama perempuan, dari dulu juga udah begitu. Dari dulu udah begitu. Saya cuma mau ceritakan sampai sini. Kalau saya ceritakan sampai asar nggak habis nih. Tapi yang jelas Nabi Yusuf pakai jubah, betul? Nabi Yusuf kan orang Arab, Nabi Yusuf orang Israel. Kalian pergi ke gereja, lihat patung-patung Nabi Isa, Yesus kata mereka itu, patung-patung Yesus. Pakai jubah apa enggak? Pakai jubah. Yesus bukan orang Arab, Yesus orang Israel. Jadi kalau ada yang bilang pakai jubah nih pakaian Arab, perlu digaruk otaknya itu. Kiai yang bilang, kiai haji ulama besar, jubah itu budaya Arab. Ye. Saya pulang ke Cina tahun 2006. Ibu saya orang Cina. Saya lihat foto-foto nenek moyang saya, semua pakai jubah. Berarti jubah juga pakaian Cina. Nggak percaya kalian? Lihat film Hong Fei Hung. Tendangan tanpa bayangan. Ceng 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 ceng. Pakai jubah apa nggak? Tiba-tiba ada kiai bilang ini budaya Arab. Tak cocok bun-bunan Jadi kalian yang muda-muda ini harus cerdas. Kenapa ada gerakan jangan jadi Arab? Karena mereka mau menggusur yang namanya Islam. Paham? Perempuan pakai cadar dibilang budaya Arab. Malah Abu Janda bilang budaya Yahudi pula. Nah, tapi gak heran, namanya aja Abu Janda. Berarti kan anaknya janda semua itu. Kenapa dikatakan budaya Arab, kita harus budaya Indonesia, budaya Nusantara? Karena mau menggusur yang namanya Islam. Gerakan ini sudah dibuat 3 tahun yang lalu. Misalnya di Istana Negara diadakan Isra dan Mi'raj, peringatan tingkat nasional, diundang duta-duta besar Arab, semuanya datang, duta besar dunia. Pembaca Qurannya dari Medan pula, itu anak Medan pula, Suntuluyo. Apa kata penyiar TVRI? Saya lihat di Facebook, saya nggak punya TV. Para pemirsa sekalian, pada malam peringatan Isra dan Mi'raj di Istana Negara tahun ini, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh seorang qari nasional berasal dari Universitas Islam Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dengan membawakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najmi ayat 1 sampai sekian, dengan membawakan langgam lagu Nusantara. Saya lihat videonya di Facebook, dikirim kawan saya malam itu juga. Mak Jang, lagu Nusantara. Teringat saya Kus Plus. Kus Plus kan lagu Nusantaranya banyak.
Di Nusantara yang indah, rumahku ting 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 ting, engkau harus tahu. Tak 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 dengar ya kan? Wah, ini lagu Nusantara nih. Tiba-tiba keluar pakai jas hitam. Lah, kapan pula Nusantara pakai jas? Kalau orang Aceh pakai maktub, Melayu pakai teluk belanga, Jawa pakai belangkon, ya enggak? Papua pakai koteka. Nah ini kok pakai jas ini Nusantara mana ini? Nusantara hau-hau ini. Jadi kok pakai jas hitam Nusantara. Di mana Nusantaranya ini? Begitu dia baca Quran baru ketahuan Nusantaranya. Lagunya lagu Nusantara. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau ada kuis ku cabuti kumisnya satu. Jadi sudah dibuat lama Pak, baru sekarang dibikin undang-undangnya. Kita protes keras, seluruh Indonesia ulama-ulama, ada juga yang membela dia, tapi banyak protes. Nggak bisa ditangkap yang protes, karena belum ada undang-undang. Kalau undang-undang sudah ada, ketuhanan berkebudayaan, yang protes ditangkap, melanggar undang. Setuju kalian undang-undang itu? Saya biarpun jadi undang-undang tetap ku protes. Tangkaplah nggak apa-apa. Udah tua aja kok. Waktu muda aja nggak takut aku ditangkap, apalagi udah tua begini. Tangkaplah. Mau apa kau? Kau rusak agama aku kau suruh diam. Sebulan kemudian kurang lebih Menteri Agama waktu itu menutup seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Manado. Dia 2 tahun sekali ada MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Setahun 2 tahun sekali juga selang-selingnya seleksi nasional. Saudara-saudara, setelah ini kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dengan lagu-lagu langgam Nusantara. Dananya sudah disediakan. Tambah menjeritlah aku protes. Bayangkan bagaimana nggak rusak agama kalau berkebudayaan. Dibikin musabaqah lagu daerah. Peserta dengan nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Bayangkan. Indak dape sama subujang ya orang oi Barana Ampe dan nanti juo bacanya Quran. Wadduha walaili idza saja. Apa enggak rusak Quran ini coba? Peserta nomor 2 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar tulo 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 Sinanggar tulo 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 alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana? Kita terima apa kita tolak? Oh, belum tentu Pak, jangan memfitnah. Udah kejadian di Istana Negara kok, betul? Bukan fitnah bos, kenyataan sudah terjadi di Istana